Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan autobiografiku yang 2 minggu yang lalu pada masuk usia 20 tahun. Sekarang memasuki usia 20 tahun tahap kedua. Artinya pada usia setelah SMA memasuki sampai usia 40 tahun. Kita namakan bahwa ini adalah autobiografi part 2. Melanjutkan 2 minggu kemarin bahwa setelah lulus SMA, saya mengikuti program pendidikan, mungkin sedikit sudah terinformasikan di tahap pertama bahwa setelah lulus SMA saya mengikuti pendidikan program pembantu para medis keperawatan, artinya program D1 keperawatan, D1 keperawatan umum, bertempat di SPK Negeri Rangkas Bitung, tepatnya pada bulan Juni 1984, dan itu dilaksanakan selama 1 tahun persis dan selesai pada tahun 1985. Nah, setelah 1985, karena pendidikan ini adalah pendidikan yang tugas belajar sifatnya, pendidikan kedinasan, dan dokumen-dokumen untuk pemberkasan kepegawaiannya sudah dimasukkan kepada Kanwil Departemen Kesehatan Jawa Barat pada waktu itu. Dan pada tahun 86, ada jeda 85-86, saya 21 tahun, saya menghabiskan masa-masa remaja dan pemuda saya di saat itu, bisa melakukan hal-hal yang positif. Dalam hal ini saya terkenang dengan menunggu salah satu rumah uak saya yang ada di alun-alun barat Kota Rangkas Bitung, samping masjid, samping Perum Damri pada waktu itu, antara 85 sampai 86. Nah, pada tahun 86 saya menerima SK, surat keputusan SK maaf, SK sebagai CPNS. SK itu menunjukkan bahwa saya ditugaskan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Lebih tepatnya lagi adalah di wilayah Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Itulah kisah awal bekerja saya di lingkungan birokrasi Kementerian Kesehatan dan diperbantukan kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 86 tersebut saya menduduki satu jabatan, jabatan sebenarnya tidak bergengsi sih, tapi boleh dikatakan punya kewenangan yang luar biasa pada waktu itu, yaitu sebagai Kepala Puskesmas Pembantu atau Pustu. Kepala Pustu tepatnya di Desa Kadudodol, Kecamatan Cimanuk. Dan itu berjalan dari tahun 86 sampai 89. Pada tahun 87 saya mendapat SK sebagai PNS penuh, PNS 100% tentunya, 1 tahun jaraknya antara 86 sampai 87 itu 1 tahun, 2 tahun SK PNS. Oh ya, sebelum PNS, pada saat CPNS saya melakukan satu namanya latihan prajabatan namanya. Artinya seseorang calon pegawai negeri sipil apabila untuk mendapatkan proses menjadi CPNS penuh harus mengikuti proses prajabatan pada waktu tahun 86 Agustus, kalau nggak salah, sekitar Agustusan lah. Saya ditempatkan waktu itu mengikuti pendidikan perjabatan adalah di Pemda Kabupaten Lebak. Pada waktu itu bupatinya kalau nggak salah Pak Oman Saharoni. Peserta-pesertanya itu sekitar ada 250 peserta prajabatan dari CPNS sewilayah Pandeglang dan Lebak tentunya, karena Lebak dan rumah. Nah, pada saat itu yang teman yang saya kenal sampai sekarang adalah
Pak Didi Mulyadi SKM, doktor sekarang bahkan Didi Mulyadi, yang waktu itu menginap di tempat yang saya tungguin tadi itu selama nunggu SK itu dari tahun 85 sampai 86, singgah di tempat di rumah di Anak Alun Barat tersebut, di rumah bapak saya. Dan teman pada waktu banyak sebetulnya, siapa ya, Maksudi, Didi Mulyadi, Mr. Mahpuji dan sebagainya. Nah, kembali ke tahun 87, saya bekerja di wilayah di lingkungan puskesmas pembantu di desa di wilayah pedalaman, bukan pedalaman sih, artinya desa terpencil di Desa Dodol, Kecamatan Cimanuk. 87 mendapat SK. Waktu terus berjalan, 89 saya agak ke Puskesmas Induk Cimanuk waktu itu, Puskesmas Induk Cimanuk, tepatnya di Jalan Raya Labuan, kilometer 10, Batu Bantar, Cimanuk. Di situ saya bekerja di Puskesmas Induk tersebut di Cimanuk. Teman yang saya kenal adalah Pak Ahmad Kurnia, Sugianto. Ahmad Kurnia sudah almarhum, Sugianto ada, sekarang tinggal di Cimanuk di Batu Bantar. Satu lagi teman Nur Hendi Wijaya namanya, sekarang mungkin sudah pensiun. Dan lain-lain. Untuk yang perempuannya saya yang lihat sana, EN namanya, sekarang jadi kepala puskesmas apa ya, dinas pemberdayaan perempuan Kabupaten Pandeglang, EN Sunaini. Tahun 90 saya melanjutkan pendidikan ke program D3 keperawatan atau di Akper tepatnya, namanya Akper. Dan saya berkompetisi untuk melakukan testing. Dari Pandeglang itu sekitar 3 orang, dan yang berhasil adalah, bukan saya menyombongkan, 1 orang, yaitu saya sendiri. Ada lagi yang teman saya yang ikut testing ke Akper itu namanya, lupa lagi saya, Muhammad Asror di Sumur, Hendi di Carita. Mudah-mudahan beliau masih ada sekarang, Hendi dan Muhammad Asror, yang pasti sudah pensiun mereka juga. Nah, pada tahun 90 saya lulus lah. Oh, bukan tahun 90. Oh iya, 91 saya mengikuti pendidikan ke Akper, dan mulai pendidikan adalah 92. Dari 92 saya pergi ke Bandung karena lokasi tempat pendidikan adalah Akper Kemenkes, namanya Akper Depkes Bandung, Jalan Oten, atau istilahnya sekarang dengan Akper Oten. Teman-teman Akper Oten yang ada di Bandung, Indramayu, dan waktu itu pesertanya adalah 40 orang, di mana Jawa Barat mengirimkan 10 orang, Jawa Timur 12 orang, yang lainnya bermacam dari Sumatera Utara, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jambi, dari Sumatera Selatan, pasti ada pesertanya. Paling jauh adalah dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari, yaitu Saudara Sutarmo. Yang dari Jawa Barat, waktu itu Banten belum muncul, tapi Jawa Barat ada 10 orang di Jawa Barat, 10 orang, 9 laki-laki, 1 orang perempuan. Yang laki-laki 2 orang sudah meninggal, sudah tiada, yaitu saudara teman sekosan saya, yaitu Nuryadi dan Abdul Aziz. Nuryadi di Rumpin, Abdul Aziz di Cikupa waktu itu. Setelah selesai mengikuti pendidikan di Akper pada tahun 84 saya menyelesaikan pendidikannya di Akper 84, dan saya diwisuda. Waktu itu saya berkesan sekali, saya sudah mempunyai anak yang kedua waktu itu. Yang pertama sudah berusia sekitar 6 tahun, anak kedua berusia 1 tahun. Yang pertama anak saya adalah Sony, dan yang kedua adalah Septiani. Dia itu waktu 1 tahun, nanti ada fotonya. Dan bapak saya atau kakeknya anak-anak saya datang menghantar bersama istri saya untuk mengikuti wisuda di Akper Depkes Bandung tersebut. Setelah tahun 84 saya kembali lagi ke tempat pekerjaan, tapi saya ditempatkan di Puskesmas Menes.
tahun 84 ke Semenes sampai tahun 94 lulus, maksudnya ditempatkan di Menes. Tahun 97 saya mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Saya di Menes, tinggal di perumahan karyawan Puskesmas Menes. Waktu itu bertetanggaan dengan saudara Adang Ardiwinata kalau nggak salah ya. Nah, pada tahun 97 saya mengikuti seleksi untuk mengikuti pendidikan S1 lanjutan. Lagi-lagi saya pengen mengikuti program pendidikan yang sifatnya beasiswa, yang dapat biaya dari pemerintah. Dalam hal ini, Waalaikumsalam. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 97 tersebut, alhamdulillah saya diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Indonesia. Wah, seperti mimpi rasanya. Seorang yang anak tidak terpikirkan untuk mengikuti pendidikan waktu SMA, maunya sih mau ke IKIP waktu itu. Akhirnya pada tahun 97 tersangkut di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dari pengikut peserta mengikuti pendidikan tersebut, yang diterima pendidikan di UI adalah sekitar 200 orang. Tentunya dibagi dari berbagai jurusan epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, biostatistik, dan saya sendiri masuk jurusan pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, jurusannya itu. Peserta pendidiknya ada 18 orang di lingkungan satu jurusan saya waktu itu. Berbagai karakteristik peserta pendidikan memang dari Indonesia, namanya juga Universitas Indonesia ya. Dari Jambi, dari Papua ada, dari Papuanya itu siapa? Pak Harun ya, bukan Muhammad sih, dia non Muslim. Pak Harun Wajoyi. Wamena kalau nggak salah, dari Wamena dia itu. Pak Harun Resti sekarang di Kemenkes Jakarta. Lupa lagi yang dari Lampung, lupa lagi. Yang pasti ada di jurusan di UI tahun 97 itu adalah yang mengikuti jurusan PKIP, pendidikan ilmu perilaku, adalah 18 orang. Pada tahun 99 selesailah, karena 2 tahun pendidikan di UI, 2 tahun untuk menyandang gelar SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan pada tahun 99 itu, atau di penghujung abad ke-20, saya mengikuti wisuda di Universitas Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saya di wisuda sebagai mahasiswa, sebagai lulusan UI. Kebanggaan yang luar biasa. Cuman saya tidak dan dimiliki oleh saya. Saya menggunakan perjalanan menggunakan mobil umum, mobil bis, dari kereta, bis dari Pandeglang ke Cikokol, Tangerang, dari Tangerang pakai bis kota ke arah Juanda, dari Juanda ke Depok dengan menggunakan KRL tentunya. Itulah kisah-kisah saya pada saat wisuda, dengan dihantarkan oleh istri dan anak-anak saya. 85. Nah, itu tahun 99, tepatnya di bulan Agustus. Saya wisuda sebagai sarjana kesehatan masyarakat UI. Pada tahun 99 saya kembali ke Pandeglang untuk bekerja dan ditempatkan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dari tahun 99 sampai tahun 2001. Nah, dari tahun 2001 sampai 2005, karena ini kan part kedua ya, part kedua 2021 sampai 2025, saya bekerja
pindah bekerja, yaitu ke Rumah Sakit Aji Darmo, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Dibawa oleh Dr. Nur Sardono atau istilahnya Dr. Doni. Saya alhamdulillah memangku jabatan sebagai eselon 4 kasih keperawatan namanya. Karena background saya mungkin perawat, saya megang kasih perawatan. Nah, pada saat bekerja di Rumah Sakit Aji Darmo tentunya banyak orang bertanya-tanya, loh ini kok orang-orang Pandeglang menduduki jabatan, ternyata emang ya ada unsur KKN-nya berarti ya. Saya dibawa oleh Dr. Sardono, pada waktu itu Dr. Sardono adalah direkturnya gitu. Dan saya sebagai kasihnya. Saya ikutilah kerjaan itu dengan jarak dari rumah ke rumah sakit itu sekitar 30 kiloan. Lagi-lagi saya menggunakan fasilitas yang sangat sederhana. Motor kendaraan roda 2. Oh iya, masih menggunakan kendaraan roda 2, sangat sedih sekali saya waktu itu. Sudah seorang sarjana, menduduki jabatan eselon 4 di rumah sakit bergengsi pada saat itu Rumah Sakit Aji Darmo, tapi saya tidak masalah. Apapun yang terjadi saya tetap bekerja. Idealis saya itu muncul. Pada tahun 2005, sebelum tahun 2000, pada tahun 2002 saya lagi-lagi mencari pengembangan pribadi, yaitu mengikuti pendidikan S2 rencananya. Dan dari pihak Rumah Sakit Aji Darmo mengizinkan saya untuk melakukan pendidikan di S2. S2 saya itu S2 Magister Administrasi Rumah Sakit atau jurusan Kajian Administrasi Rumah Sakit. Dan alhamdulillah testingnya itu berhasil. Lagi-lagi kebanggaan saya muncul. Seorang anak yang tidak berpikiran mengikuti pendidikan S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit di FKM UI diterima pada saat itu tahun 2002. Nah, saat mengikuti pendidikan antara 2002 sampai 2004, 2002-2003 dilaksanakan dengan baik oleh saya dan selesai mengikuti proses belajar dan mengajar dan proses perkuliahannya adalah sampai 23 berhasil dengan mengikuti dua semester saya lalui. Di saat semester 3-4 di tahun terakhir mungkin keberuntungan tidak berpihak pada saya. Pada saat semester memasuki semester 4, nah pada saat penyusunan tesis namanya, terjadilah satu hal yang boleh dikatakan satu musibah bagi saya, atau mungkin satu ketidakpastian bagi saya, atau kegalauan yang berlimpah, kegalauan yang bertumpuk sama saya, tingkat stres yang tinggi sama saya, di mana pada waktu itu saya lagi-lagi antara rumah di Pandeglang dengan kampus UI Depok menggunakan prasarana kendaraan umum, tidak seperti teman-teman yang lainnya sudah menggunakan mobil. Saya kan dari Pandeglang menggunakan mobil bis. Subuh jam 4 berangkat dari Pandeglang, di Maja Pandeglang sampai ke UI Depok jam 8. Atau mungkin subuh dari jam 4 sampai ke Depok jam 7. Itulah dilakukan selama 1 tahun, 1,5 tahun, 3 semester. Nah, pada saat tahun mengikuti di semester 4, pada saat bimbingan tesis, terjadilah satu musibah. Terjadi misunderstanding dan miskomunikasi dengan pembimbing saya, yaitu saudara Dr. Gigi Jaslis Ilyas MPH sebagai pembimbing saya. Mudah-mudahan beliau diberi kelapangan di alam kuburnya. Terjadilah konflik atau miskomunikasi, terjadi gap antara saya dengan pembimbing tadi. Alhasil terjadi satu pendapat yang boleh dikatakan tidak maksimal dalam hal menyelesaikan tugas penyusunan tesis,
Maka konflik tersebut sampai mencuat kepada dekan. Dekan dalam hal ini Pak Adang Bahtiar, Dr. Adang Bahtiar, Dr. Adang Bahtiar sebagai ketua prodi, bahwa saya tetap harus dilanjutkan dengan pembimbing tadi itu, tidak bisa diganti. Maka dengan berat hati saya mundurlah dalam proses pembuatan tesis tersebut dengan tingkat stres dan galau yang sangat tinggi pada waktu itu. Saya tidak bisa menyelesaikan, sementara teman-teman saya selesai dan diwisuda. Saya sia-sia selama 3 semester ke belakang tidak dipakai. Sehingga Maret saya, Magister Administrasi Rumah Sakit saya gagal di tahun 2024 tersebut. Ya, stres yang pasti 2004. Pada tahun 2004 itu saya ya sambil iseng-iseng berhadiah menjadi satu tim sukses pemenangan SBY JK pada waktu itu. Saya mengambil satu bagian sebagai tim sukses, namanya TS 99 kalau nggak salah. TS 99 itu, waduh lupa lagi ketuanya. Sampai saya ke Jakarta mengisi kekosongan di tahun 2004 tersebut sampai dan pada saat mendukung itu satu kebanggaan, dan ternyata TS 99 berkontribusi untuk meloloskan Pak SBY JK menjadi presiden waktu itu, dan saingannya kalau nggak salah Pak Wiranto, Megawati dan sebagainya. Nah barangkali itu autobiografi saya part kedua dari tahun 85 sampai 2005, dari 20 tahun berikutnya. Nah, setelah ini mungkin akan dibuat satu autobiografi part ketiga dari tahun 2005 sampai tahun 2025 tentunya. Karena pada hari ini adalah tahun 2023, jadi tinggal 2 tahun lagi. Dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi saya akan mengikuti masa pensiun besok bulan Oktober. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan, dan menjadi satu alumni birokrasi yang barokah selama ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.